Nah, tadi sudah kita baca tentang sejarah GKPR. Sekarang mari kita simak langsung penjelasan singkat dari narasumber kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya segala sesuatunya pada hari ini kita bisa berjumpa walaupun melalui video ini. Kami yakin dan percaya saudara-saudari semua pasti dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan saat ini dengan keadaan gereja GKPI Tomuan. GKPI Tomuan yang kita cintai ini adalah gereja yang pertama sekali, namanya GKPI, Gereja GKPI. Tapi ini pun, kalaupun saya mengatakan dan secara mengatakan ini adalah gereja GKPI yang pertama sekali, kita tidak pernah lepas dengan yaitu satu sejarah yang memberitahukan mengenai satu konflik di tengah-tengah tubuh gereja HKBP pada beberapa tahun yang lalu. Kita ingat kembali mengenai gereja GKPI. GKPI tidak pernah lepas juga dengan satu konflik di tengah-tengah kehidupan. Pada tahun 1962, ketika terjadinya satu konflik di tubuh HKBP, dan terbentuklah pada saat itu Panitia Panindangi Reformasi ataupun PPR yang disebut pada saat itu. Untuk apa dibentuk itu? Agar memberikan suatu rekonsiliasi terhadap ataupun di dalam diri HKBP pada saat itu. Dan badan-badan yang lain pada saat itu untuk mengatasi konflik tersebut dibentuk, tetapi tidak berhasil dan konflik tetap berlanjut. Sehingga pada tanggal 15 Agustus 1964 sejumlah warga jemaat dan pelayan menyatakan untuk memisahkan diri dari tubuh HKBP dan membentuk satu organisasi gereja yang baru, dan juga memutuskan untuk mengadakan satu ibadah kebaktian yang terpisah. Walaupun di tengah-tengah adanya konflik, tetapi peribadahan tetap berlanjut. Pada waktu hari Minggu tanggal 16 Agustus 1964, berkumpullah para pendukung pembentukan organisasi gereja yang baru. Itu semuanya berdatangan dari berbagai penjuru. Kita buat contoh dari Medan, Kisaran, Tanah Jawa, daerah Tapanuli, dan banyak lagi dari daerah-daerah. Dan itu semua mereka berkumpul di rumah Bapak Dr. Andar Lubman Tobing dan Bapak Dr. Sultan Hutagalung untuk membahas rencana pembentukan organisasi gereja yang baru. Dan dengan rencana, mereka menyebut nama gereja tersebut adalah Gereja Kristen Protestan Nommensen dan Gereja Kristen Protestan Lutheri. Tetapi pada tanggal 23 Agustus 1964, oleh jemaat Tomuan yang bernama Bapak ANP Sibarani ataupun Amani Parda mengusulkan agar nama kedua tadi, Gereja Kristen Protestan Nommensen dan Gereja Kristen Protestan Lutheri, tidak usah dipakai, tetapi dia membuat satu nama, yaitu satu organisasi gereja GKPI
atau yang disebut sampai saat ini kita sebut dan yang kita cintai adalah Gereja Kristen Protestan Indonesia. Pada saat itu adalah setelah selesai ibadah minggu yang pertama sekali, dan setelah memisahkan dengan meminjam yaitu satu gereja, yaitu Gereja Bala Keselamatan di Jalan Merdeka, Pematang Siantar. Tanggal 30 Agustus 1964 itu adalah ibadah minggu yang kedua setelah memisahkan diri dari HKBP dan dilaksanakan di pekarangan rumah Dr. Luhut Buban Tobing di Jalan Simarito nomor 6 dengan memakai tenda dengan ala kadarnya dan beralaskan akan tikar karena tidak lagi diizinkan lagi menggunakan Gereja Bala Keselamatan, tetapi jemaat dengan berpengharapan kepada Tuhan, dengan semangat tetap memuji memuliakan nama Tuhan dengan memakai fasilitas yang sederhana dan ala kadar. Pada tanggal 30 Agustus 1964 ini kita mulai menyebut nama gereja itu adalah GKPI di dalam satu organisasi gereja yang baru tersebut. Kita perhatikan di sini juga dan kita harus ingat kembali mengenai sejarah. GKPI di dalam organisasi gereja yang baru tersebut tidak bisa kita lupakan sebagai pemimpin organisasi saat itu adalah Bapak JP Nainggolan. Nah, Bapak Ibu sekalian, warga jemaat Tomuan dengan semangat bersama-sama untuk mencari tanah kosong. Dan pada saat itu Bapak ANP Sibarani kemudian mendapatkan tanah kosong. Tanah kosong itu Jalan Narumonda bawah, milik seorang muslim yang bernama Adam Yusuf Simbulun dengan bantuan juga saudara kita muslim bernama Abdul Manan Sibarani dengan luas sebesar 1863 meter persegi atau 36,6 meter kali 61 meter. Nah, itulah yang kita lihat saat ini. Di mana saya yang berdiri pada saat ini yang Tuhan izinkan, inilah gereja GKPI yang kita cintai. Di atas tanah inilah didirikan sebuah gereja yang baru dan juga dengan berbekal akan sumbangan-sumbangan dan gotong royong warga jemaat secara maraton sehingga bangunan tersebut cepat selesai dan bisa dipakai beribadah pada tanggal 1 November 1964. Dan gereja itu adalah gereja GKPI Tomuan yang kita pakai beribadah. Jadi Bapak Ibu yang kami kasihi, gereja GKPI Tomuan adalah gedung gereja GKPI yang pertama sekali ada di GKPI. Dan di dalam tanggal 30 Agustus 1964 adalah penyebutan GKPI yang pertama sekali disebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami kasihi, Bapak Ibu sudah bisa melihat pada saat ini apa dan bagaimana sebenarnya keadaan dari gereja GKPI Tomuan. Sudah ada kurang lebih 3 bulan diadakan akan pembangunan fisik gereja GKPI Tomuan. Kita perhatikan di sini dengan berpengharapan kepada Tuhan, dengan niat yang tulus kepada Tuhan, gereja kita ini kita bangun kembali dengan panjang 26 meter, lebar 18 meter. Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, sudah kita pakai dan kita buat melalui yaitu memasang besi beton. Dan di sini Bapak Ibu sekalian kita akan buat di atas juga tempat
untuk bisa kepada warga jemaat kita bisa merasakan dan menikmati yang namanya beribadah, dan segala sesuatunya ini bisa terlaksana karena ada Tuhan yang menopang kita, karena ada Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di sini juga saya sebagai pendeta resort GKPI Resort Khusus Tomuan, yaitu Pendeta Paulus Silitonga, saya ingin memohon kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya Bapak Ibu sekalian mau meringankan langkahnya datang ke tempat ini untuk menyaksikan bagaimana keadaan progres pembangunan dari gedung gereja GKPI Tomuan yang kita kasihkan. Ataupun Bapak Ibu sekalian, di sini saya memberanikan memohon kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya sejarah ini tidak bisa kita lupakan, sejarah GKPI tidak bisa kita lupakan, sejarah GKPI Tomuan juga tidak bisa kita lupakan. Nah, oleh karena itu kami bermohon mewakili dari 370 kepala keluarga, bermohon kepada Bapak Ibu yang kami kasih dimanapun sekarang berada, kiranya mau membuka hati pikirannya, membuka dompetnya, memberikan bantuan untuk membangun gereja yang kita kasih ini. Karena gereja kita ini, gereja GKPI Tomuan, bukan hanya milik dari warga jemaat GKPI Tomuan, bukan hanya milik dari Pendeta Paulus Silitonga, bukan hanya milik dari panitia pembangunan, tetapi gereja GKPI Tomuan, tempat saya berdiri saat ini, adalah milik kita semua, yaitu warga jemaat GKPI. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti mau membuka hati pikirannya, membuka dompetnya, dan memberikan yang terbaik, membantu pembangunan gereja GKPI. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di sini saya bermohon juga kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita saling mendoakan, mari kita saling memberikan yang terbaik. Dan kita harus ingat, yang kita bangun ini adalah rumah ibadah Tuhan. Dengan yakin dan kepercayaan yang ada dalam diri kita, pasti pembangunan ini akan bisa berjalan dengan baik bersama dengan kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih bagi seluruhnya penonton dari video ini, dan terima kasih bagi Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang kita kasihi. Berjayalah GKPI. Tuhan Yesus memberkati GKPI dan seluruh warga jemaatnya, terlebih juga seluruh para pelayannya. Hidup GKPI! Proses syuting sejarah GKPI dengan narasumber langsung Mamang Pendeta. Inilah kondisi sedang pengerjaan gedung gereja GKPI. Saat ini sedang hujan ya. Dengan peralatan seadanya kami coba memberikan yang terbaik untuk gereja kita. Terima kasih.